Sebenarnya hakikat keputusan strategi itu apa ya? Ini menurut beberapa Ansoff ya, itu adalah seorang peneliti di dalam bukunya. Keputusan strategi berarti pilihan dari beberapa alternatif strategik ya. Pilihan dari beberapa alternatif. Jadi punya kayak plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya. Pilihan itu merupakan ketetapan mengenai aspirasi-aspirasi. Nah, jadi kamu punya dapat informasi itu harus datanya akurat sehingga Anda bisa membuat sebuah informasi ya, membuat sebuah keputusan berdasarkan informasi yang tepat gitu ya, realistik, jadi tidak bohong-bohong, real gitu ya, keinginan yang masuk akal dan dapat direalisasikan. Pilihan sekaligus merupakan pilihan strategik gitu ya. Jadi kalau menyelesaikan masalah coba plan B. Jadi punya berbagai alternatif. Nah, sebenarnya keputusan strategi itu fokusnya pada apa ya? Siapa yang punya kemampuan? Di sini kalau misalnya di PNS atau di BUMN ya, namanya wewenang eselon atas, dia harus punya daya nalar tinggi, frekuensi keputusan strateginya, maksudnya pengalamannya bagaimana cara memutuskan strategi, karena setiap satu keputusan salah itu salah semua, bisa berakibat fatal ya. Nah, sebenarnya ini menurut wewenang eselon atas itu bagaimana sih sebenarnya merumuskan strategi sebagai biasanya berada di dalam wilayah kewenangan. Jadi kalau Anda memutuskan suatu strategi tapi bukan kewenangan Anda, itu nggak akan berhasil ya. Di sini siapa sih manajemen puncak? Nah, manajemen puncak itulah orang-orang yang membuat sebuah keputusan, terutama karena sangat penting bagi organisasi. Karena dia leader of the organization ya. Apakah itu mengenai dampak implikasi jangka panjang? Nah, jadi Anda membuat suatu keputusan, tapi dampaknya sampai jangka panjang. Ada yang nalar tinggi ya, seorang leader itu atau yang si pembuat keputusan itu ya, decision maker namanya. Keputusan strategi memang memerlukan daya nalar tinggi ya, karena harus melihat jauh ke depan. Nah, ini dia juga harus bisa melihat keputusannya itu sesuai dengan visi dan misi yang sudah dijalani di perusahaan apa belum gitu ya. Nah, dicapai di waktu yang datang, mengubah atau menyempurnakan sasaran. Nah, ini sasaran itu sesuai dengan visi misi tadi, mencari dan menemukan kemungkinan-kemungkinan baru yang selalu dibarengi dengan keberanian. Nah, nggak semua leader itu punya keberanian. Jadi, kamu mau berubah itu perlu yang namanya keberanian ya. Nah, apalagi harus disadari bahwa kebanyakan informasi dibutuhkan itu asal di lingkungan eksternal. Nah, contoh diskusikan setelahnya ya. Selanjutnya, nah kalau frekuensi keputusan tugasnya berat ya, karena decision maker. Decision maker itu apa? Konstan. Dia terus-menerus berusaha menyesuaikan serta menyeimbangkan keadaan internal organisasinya. Nah, makanya diperlukan sumber daya yang bagus ya. Dengan persepsi mereka mengenai lingkungan di mana mereka beroperasi gitu ya, daya alam maupun sumber daya manusia itu saling melengkapi gitu ya. Sangat bagus sekali ya. Nah, ini ada karakteristik rutin sumber daya penentu keberhasilan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti Anda main catur. Anda tahu bagian mana yang mempunyai kemampuan. Oh, tidak ini punya keahlian ini. Jadi seperti orang main catur ya. Kompleks sehingga memiliki daya tarik tersendiri untuk dipelajari. Memiliki kelainan tersendiri. Selanjutnya, melibatkan sumber daya yang besar dan sangat kompleks. Kompleks itu gimana keterlibatannya? Dari sejumlah orang dalam proses pengambilan keputusan. Memilih konsekuensi yang besar menyangkut kehidupan organisasi secara keseluruhan. Nah, dari yang tadi saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Nah, jadi keputusan strategi itu apa? Ini menurut di bukunya ya. Tadi itu menurut pemahaman saya ya. Oleh pembuatan keputusan tinggi mengenai serangkaian tindakan, diantaranya berbagai alternatif yang tersedia, didesain untuk mencapai tujuan utama dari suatu organisasi melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan. Adalah beberapa model keputusan strategik ya, the rational actor model ya, the rational process model. Nah, semuanya punya perannya sendiri-sendiri ya model-model ini. Nah, kalau misalnya ditanya, ini yang paling sering digunakan yang mana? Enggak juga, kadang tuh pakai politik juga ada, pakai yang proses juga ada. Jadi kombinasi ya. Nah, the small group process model, the dominant leader model ya. Jadi pemimpin itu lebih dominan enggak? Gitu ya. The cognitive process, apa itu ya? Suatu keputusan adalah hasil dari kemampuan para aktor politik ya. Nah, ini ada video yang nanti saya ingin tahu dan Anda sudah menonton. Kalau
apakah Anda sudah menonton belum videonya? Ya, apa sih visi dan misi dari perusahaan, dari organisasi ya? Nah, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan, di garis bawah itu ya, oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju ya. Secara garis besar itu bagaimana cara pencapaian visinya. Manfaat misi adalah memastikan tujuan organisasi ya, memberikan basis dan standar alokasi sumber daya organisasi ya. Nah, ini nanti Anda bisa sebenarnya kenapa harus ada misi, supaya tujuannya jelas, terpolar gitu ya, ada polanya. Jadi sama kalau misalnya Anda hidup misalnya yang agama yang Muslim itu punya Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Nah, perlu misi-visi itu supaya Anda ada tujuannya, kemana gitu ya. Nah, sebagai jadi parameter waktu, biaya, kinerja. Nah, untuk evaluasi, untuk kontrol. Evaluasi itu untuk kedepannya, terus saya mau gimana gitu ya. Apa yang harus saya tambah? Nah, sebenarnya manfaat misi itu seperti itu. Kalau misalnya ada nonton film Mission Impossible, nah Mission Impossible itu ya, kalau Anda lihat pernah nonton film itu, nah coba Mission Impossible ya, misi yang tidak mungkin, tetapi di dalam film tersebut adalah misinya mungkin pas suatu individu, kelompok maupun organisasi yang realistis, credible dan adaptif. Nah, visi bagi organisasi sebagai penyatuan tujuan, arah dan sasaran, seperti tadi pedoman ya, atau sebagai pola, path gitu ya, pembentukan dan pembangunan budaya. Ini kenapa perlu pada visi ya, ada tujuan jangka panjang, merupakan representasi dari keyakinan bahwa Anda benar yakin melakukan suatu pedoman ini dilakukan, supaya 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu sudah mencapai tujuan atau belum, itu nanti ada namanya evaluasi. Bagi organisasi, maknanya adalah memberi nilai tambah gitu ya. Misalnya kayak kemarin itu ada kegiatan sosial ya, bagi-bagi sembako di masa pandemi ya, bagi-bagi masker, itu kan sebagai nilai tambah sebenarnya ya. Semua orang melakukannya. Tahap-tahap penyusunan, melakukan proses brainstorming untuk mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Sebenarnya ini adalah proses ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan antara visi, misi, dan alternatif tadi sudah sesuai atau belum ya. Selanjutnya, nah, kandungan misi yang baik. Nah, misi yang baik itu apa? Spesifik, punya kompetensi, bebas dari jargon kata-kata yang tidak bermakna gitu ya. Nah, kata-kata yang bermakna itu banyak ya, agak lucu gitu. Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan. Nah, jadi cakupannya luas. Misalnya misi dari kampus kita itu adalah menciptakan yang sesuai dengan perkembangan zaman, globalisasi gitu ya. Nah, itu harus disiapkan itu mahasiswanya gitu ya. Nah, ini ada saya masukkan di grup WhatsApp. Silakan nanti ikut challenge saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, saya akan stop share. Salam. Yang metudasi, yang metudasi, Bang Yamin, para pedasi. Hey, para di mau